warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Ada seorang teman yang bertanya, bagaimana cara sholat kita supaya bisa melakukannya dengan khusyuk, dengan hati yang khusyuk. Saya kira ini pertanyaan banyak orang, termasuk diri saya sendiri. Kadang-kadang orang sholat itu pikiran-pikiran di luar sholat masuk dan datang tiba-tiba, bahkan mempengaruhi sholat kita. Bahkan ada yang guyon mengatakan kalau kontaknya ketelisut, hilang, tunggu dulu, cari ketika waktu sholat, insya Allah ketemu. Ini guyonannya orang-orang yang sering sholatnya terganggu oleh pikiran-pikiran di luar sholat. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Mu'minun ayat pertama menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh untung orang beriman itu, sungguh untung orang mukmin itu, alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu ketemunya hati dengan Allah, konsentrasi penuh. Khusyuk itu memahami apa yang dibaca sehingga ada penghayatan di dalam sholatnya. Khusyuk itu ingat kepada Allah mulai dari takbir sampai salam. Dan menurut ulama, khusyuk itu ini yang terberat, mewujudkan bacaan-bacaan sholat kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sedikit urai tentang ini karena penting, dan besok di akhirat amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya ini. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amaliyah insya Allah bagus. Kalau sholatnya buruk, hati-hatilah, karena sholat itu kan membingkai hidup seseorang. Sehingga kalau sholatnya bagus, khusyuk dan ketemu dengan Allah, Allah sendiri menyatakan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, pertama, kalau kita kepingin khusyuk, perhatikan wudunya. Ketika kita wudu, sadari bahwa kita sedang akan menghadap kepada Allah, sehingga wudu yang kita lakukan bukan sekedar membasahi bagian-bagian tubuh kita, melainkan kita memperhatikan, menghayati bahwa dalam gerakan-gerakan yang dibasuh itu, yang disucikan itu adalah bagian-bagian tubuh yang penting dalam diri kita. Pertama, bismillahirrahmanirrahim, tangan kita basuh atas nama Allah yang Rahman dan Rahim. Tangan kita atas nama Allah yang kasih dan sayang. Maka orang yang ahli wudu tidak suka melakukan kekerasan dalam hidupnya melalui tangannya, tidak suka melakukan kebohongan melalui kedua tangannya, sehingga tidak akan korupsi dalam hidupnya. Karena ketika seseorang korupsi itu, dia tanda tangan, tangannya mengingatkan Rahman Rahim. Tidak akan main kasar kepada orang lain, karena ketika main kasar kepada orang lain, tangannya berucap secara tidak terdengar, tetapi hati kita mengatakan jangan kasar, Ar-Rahman Rahim. Ini baru membasuh tangan kita, mensucikan kedua telapak tangan kita. Setelah itu kemudian kita berkumur. Berkumur itu artinya mensucikan rongga mulut kita. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita hendaknya ucapan-ucapan yang suci, ucapan-ucapan yang teduh, ucapan-ucapan yang menenangkan, ucapan yang motivasi orang lain, dan ucapan-ucapan yang baik. Bukankah Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu berkumur sudah mengingatkan kita tentang perilaku, ucapan-ucapan kita. Baru kemudian kita membasuh ini dalam wudhu kita, wajah kita. Kita sucikan wajah kita, yang di wajah kita ini ada mata. Tidak boleh underestimate, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghina apalagi. Sebab orang lain itu hakikatnya adalah guru bagi kita, siapapun dia. Ada anak kecil, guru bagi kita. Kata Imam Al-Ghazali, anak kecil itu bercerita kepada kita bahwa aku umur sekian tidak banyak dosa seperti engkau yang lebih tua. Memang pahala belum banyak, tapi dosa belum banyak juga. Kalau ada orang yang lebih senior, lebih sepuh dari kita, lebih tua dari kita, dia bercerita tanpa diucap, dia mengatakan bahwa aku kebaikannya lebih banyak daripada engkau. Mungkin dosa juga lebih banyak, tetapi kebaikanku lebih banyak daripada engkau. Semua orang di depan kita adalah guru bagi kita. Maka pandai-pandailah melihat dengan mata yang suci karena wudhu kita. Pesan-pesan wudhu kita itu membuat kita ini menjadi orang yang senantiasa berhusnudzon kepada orang yang kita lihat. Ini mata. Baru dari mata kemudian ke telinga. Kita sucikan telinga kita, kedua telinga kita sucikan. Itu maknanya biasakan telinga kita mendengarkan hal-hal yang suci dalam hidup ini. Tidak berbau sampah serapah, tidak bau fitnah, apalagi kemudian gunjingan-gunjingan negatif dan sebagainya, ghibah, fitnah dan seterusnya. Jauhkan telinga kita dari kesibukan suara-suara yang bisa menyebabkan hati kita kotor. Ini wudhu. Baru kemudian rambut kepala kita, tangan kita, supaya kita menjadi tangan yang suci, yang bersih. Baru rambut kepala kita. Rambut di kepala kita itu maksudnya ketika kita basuh, hendaknya bagian dari tengkorak kepala kita di dalamnya itu kita selamatkan dari hal-hal yang kotor. Sucikan otak kita, pikiran-pikiran kita. Orang yang akan sholat senantiasa dilatih oleh agama ini supaya pikirannya positif kepada orang lain, positive thinking. Maka selesai. Seluruh sekujur tubuh kita ini sudah dibiasakan dengan perbuatan yang suci. Karena kaki terakhir disucikan supaya langkah kaki kita menuju kepada keridhaan Allah. Kalau sudah seperti ini kemudian apalagi yang kurang? Baru kita menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Membaca dua kalimat syahadat, kemudian berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah jadikan kami ini, saya ini, minat tawwabina, golongan orang-orang yang senang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan kami sebagai orang-orang yang senang bersuci lahir dan batin. Selesai wudhu, badan sudah suci, hati sudah bersih, pikiran-pikiran tidak kotor, melangkah dengan tenang menuju sajadah di musola, di masjid, di rumah. Angkat kedua tangan kita, sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita kecil, kita ini kotor, kita kecil. Yang besar hanya Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang mencukupi rezeki kita Allah, dan Allah pula nanti yang meminta pertanggungjawaban terhadap semua perilaku kita. Tidak satu pun yang luput dari pandangan dan pendengaran Allah. Karena Allah Sami' Bashir. Innallaha Sami'un Bashir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat, Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi orang yang sholat itu mulai dari takbirnya saja Allahu Akbar, sendakep begini, hatinya gemetar karena yang disebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar,
pandangannya menghadap kepada tempat sujud. Tempat sujud itu adalah tanah kita, dan besok kita akan kembali ke tanah itu. Sendakap posisinya, besok kita disendakapkan oleh orang lain. Takbir saja sudah membuat kita bergemetar hati, mengingat Allah yang akbar itu. Belum lagi bacaan-bacaan yang lain. Ada ruku, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Kita sucikan Allah. Sami Allah liman hamidah. Allah maha mendengar dan segala puji-pujian baginya. Allahu akbar. Sujud. Ketika kita sujud itu kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi, dan puji-pujian hanya untuknya. Posisi kita taruh di tempat yang paling rendah, di tempat yang kita injak. Lisan kita menyebut subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Allah kita tinggikan, posisi kita rendahkan. Itulah orang sholat. Bergetar hati kita sampai assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam itu 3 pesan: damai, salam, rukun, satonggoan, merahmah, kasih dan sayang dalam hidup ini. Kepada teman, kepada orang lain, kasih dan sayang yang harus mewarnai kita. Wabarakah, keberkahan dalam hidup ini. Ini sholat kita berapapun jumlah rakaatnya pasti ditutup dengan salam, dan salam ini adalah misi kehidupan kita. Assalam, rahmah, wabarakah. Maka orang yang sholat tanha anil faksya'i wal mungkar, pasti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah nyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh untung orang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang sholatnya bisa khusyuk. Diawali dari wudunya yang benar, penuh penghayatan, sholatnya dilakukan dengan tenang, tumaknina, dan hati ketemu dengan Allah. Kita kemudian menghayati bacaan-bacaan sholat itu. Coba kita dengarkan baik-baik kalimat yang ada di dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ada kata ganti itu, kalau kamu itu biasanya yang diajak ngomong itu dekat, kalau dia itu lebih jauh. Maka di dalam kalimat itu hanya kepadamu ya Allah, kepada Anda, kepada engkau kami menyembah. Allah dekat pada hati kita. Kita berada di hadapan Allah. Maka selesai wudu, Ali bin Abi Thalib selalu kelihatan pucat. Ditanya oleh sahabat, kenapa Ali engkau setiap selesai wudu kok pucat? Ali menjawab, kepada siapa saya akan menghadap setelah ini? Allahu Akbar. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna khusyuk berikutnya adalah mewujudkan pesan-pesan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mewujudkan Allahu Akbar dalam hidup ini? Yang akbar hanya Allah. Selain Allah, seluruh hamba Allah ini kecil di mata Allah. Maka kita jangan takut kepada sesama manusia. Kalau kita nggak salah, sepanjang kita berada pada garis benar, laksanakan itu. Yang akbar hanya Allah. Kita kepada sesama manusia itu saling tolong menolong untuk menuju ridha Allah, saling membantu, saling mengingatkan, saling mendoakan. Statusnya sama. Yang dimuliakan oleh Allah itu hanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian semua adalah mereka yang bertakwa. Maka jadilah mukmin yang beruntung dengan cara menegakkan sholat yang khusyuk, sholat yang sungguh-sungguh, sholat yang penuh penghayatan, sholat yang di dalamnya itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini antara lain kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama, maka sholat ini mari kita lakukan pertama tepat waktu, di awal waktu. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu di awal waktu, bisa tepat waktu. Jangan ambil karen-karen, sisa-sisa. Allah kita prioritaskan dalam hidup ini. Begitu Allah panggil kita lewat muadzin, hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Sholat langsung. Kita tinggalkan kesibukan apapun yang bukan atas nama Allah. Sepanjang masih bisa kita tinggal. Alasan buang, kita
menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat waktu, di awal waktu. Yang kedua, istiqomah. Salat jangan ketika kita butuh saja. Salatlah ketika kita butuh atau tidak butuh kepada situasi, semasa kita masih mengingat bahwa Allah adalah segala-galanya. Lakukan salat dengan penuh keikhlasan. Istiqomah, continue dalam melaksanakan salat itu. Dan insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam itu akan membekas dalam diri kita, akan membekas dalam perilaku kita, dan kita akan menjadi orang yang dibingkai oleh nilai salatnya, oleh pesan-pesan salatnya, sehingga menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah, beruntung di hadapan sesama manusia. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Dan saya kira pembahasan sholat ini tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Insya Allah dalam waktu atau segmen-segmen yang lain akan saya singgung juga pembahasan-pembahasan pernik-pernik tentang sholat ini. Sekali lagi bagi generasi muda yang ingin mendapatkan jawaban dari perasaan-perasaan galau dalam hidup ini, karena kita ini tidak lepas dari persoalan, maka saya juga menyediakan channel khusus yaitu tausiah, bukan tausiah tapi motivasi Suharyo, bisa dilihat di situ untuk generasi muda. Bagi kita, mudah-mudahan dengan TV tausiah ini bisa mengambil pelajaran dari dalamnya dan kita senantiasa menuju pada langkah yang Allah ridhoi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.